Impor 105.000 mobil dari India menuai polemik usai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta impor ditunda. Buntut ramai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Impres nomor 17 tahun 2025 menjadi landasan impor mobil asal India oleh PT Agrinas. Sebanyak 105.000 unit mobil didatangkan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Namun kini yang menjadi persoalan yakni transparansi harga dan proses pengadaannya. Kita bahas bersama Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsah. Dan sebelumnya anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo telah menyetujui untuk ikut dalam dialog kali ini. Namun membatalkan untuk bergabung karena masih menjadi pembicara dalam sebuah acara. Selamat sore Mas Wana. Semoga sehat selalu. Mas Juno. Ya, Mas Wana, kita mengetahui bahwa PT Agrinas menyebut bahwa landasan impor ini dari aturan Impres. Dan Impres ini juga memberikan wewenang swaklola bahwa PT Agrinas dapat menunjuk langsung terkait dengan impor mobil dari India ini yang berjumlah 105.000 unit. Menurut Anda apakah mekanisme ini wajar dan tepat? Ya, bagi kami tentu tidak wajar karena pertama terkait dengan BUMN. Agrinas Pangan Nusantara merupakan persero yang kemudian itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Yang mana sebagian besar modalnya adalah milik negara. Maka PT Agrinas Pangan Nusantara itu merupakan badan publik yang wajib untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur di dalam Perpres 46 tahun 2025, yang mana salah satu prinsipnya adalah transparansi. Ketika kita saat ini coba melakukan pengecekan terhadap website Agrinas Pangan Nusantara, kita tidak pernah menemukannya atau tidak ada begitu di websitenya. Sehingga ketika publik ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengadaannya, apa justifikasinya, apa konsiderasinya berkaitan dengan pengadaan, ini kita tidak menemukan. Maka bagi kami ini yang menjadi pokok persoalan. Kenapa? Karena mekanisme pengadaan ini rawan untuk dikorupsi. Paling tidak berdasarkan catatan ICW 2019 sampai tahun 2023, terdapat 1.180-an kasus korupsi terkait dengan pengadaan yang menimbulkan kerugian negara 47 triliun. Maka ketika ada mekanisme pengadaan yang tidak transparan atau tidak terbuka, kami mengkhawatirkan akan ada potensi bancakan terhadap mobil ataupun apapun itu yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh titik rawannya di bagian mana? Tentu kita mengetahui bahwa ini harganya lebih murah dibandingkan dengan produsen lain dan juga produsen dari lainnya juga belum mampu untuk memenuhi target dari Koperasi Desa Merah Putih. Oke, yang menarik adalah kita bicara tentang harga murah. Harga murahnya ini basisnya dari mana begitu? Karena kita tidak mengetahui berapa sih harga pabrikan di India sana begitu, yang kemudian ketika ditransfer ke Indonesia itu harganya seberapa besar, dan itu kan tidak pernah ada disampaikan oleh pemerintah begitu ya, per unitnya berapa dan lain sebagainya, sehingga margin tersebut itu yang kami khawatirkan berpotensi untuk di markup begitu. Nah, ini yang penting untuk juga dikritik adalah terkait dengan penunjukan langsung yang basisnya itu dari Perpres 46 2025. Salah satu syarat penunjukan langsung karena program prioritas Presiden. Bagi kami, penunjukan langsung ini pun juga menjadi metode yang berpotensi problematik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan begitu, karena bicara tentang penunjukan langsung, kita tidak pernah penunjukan langsung terkait dengan program prioritas Presiden itu tidak ada minimal atau maksimal pagu anggarannya. Jadi kalau seandainya program prioritas Presiden itu anggarannya 100 triliun, maka itu bisa langsung ditunjuk siapapun penyedianya begitu. Ini yang menjadi kekacauan di dalam proses pengadaan yang seharusnya ini dapat menimbulkan value for money, efektivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Begitu, Mas Juno. Iya, apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa dengan mengejar target, tentu Impres ini berkaitan dengan percepatan Koperasi Desa Merah Putih, namun PT Agrinas mengenyampingkan terkait dengan industri dan juga transparansi yang tadi yang Anda sampaikan. Seperti itu, Mas Wana?
Benar. Pertama, berkaitan dengan kita juga tidak boleh menutup mata ada industri lokal atau industri otomotif yang ada di Indonesia begitu. Pertanyaannya adalah ketika tadi salah satu juru bicara Gerindra bilang bahwa ada percepatan yang kemudian mengenyampingkan industri otomotif, maka asumsi kami adalah program ini sangat ambisius yang pada akhirnya tidak melihat sirkular ekonomi yang ada di tingkat lokal begitu ya, di pabrik-pabrik di otomotif begitu, sehingga itu yang menjadi persoalan. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan lagi-lagi basis harga pasar yang kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia itu berapa besar kita tidak pernah tahu, sehingga potensi atau titik rawan korupsinya bukan hanya di dalam proses markup harga tadi, begitu, tapi juga kemudian dalam proses perencanaan. Oke, terakhir Mas Wana, untuk saat ini sebenarnya DPR juga telah mengajukan untuk penundaan dan meminta pemerintah untuk segera merespon dan bersikap. Namun sebenarnya apakah saat ini saat yang tepat juga agar Presiden meminta langsung merespon terkait dengan permintaan penundaan ataupun juga berujung pada pembatalan? Yang menarik adalah begini Mas Juno, prosesnya sudah, barangnya sudah ada di sini. Kenapa DPR tidak melakukan ketika prosesnya masih di dalam proses perencanaan atau persiapan? Gitu. Ketika sudah proses barangnya datang, lalu kemudian tentu ada konsekuensi logis yang timbul ketika barang ini tidak digunakan begitu. Jadi rasanya bagi kami langkah DPR tentu bagus di dalam aspek pengawasan, tapi rasanya cenderung kuat begitu. Harusnya bisa dilakukan ketika proses perencanaan atau pada saat pemilihan siapa yang seharusnya ditunjuk untuk bisa menyediakan mobil tersebut. Baik, kita nantikan bagaimana sikap pemerintah untuk bereaksi cepat agar polemik ini tidak berlarut-larut dan juga proses ini yang tengah berjalan dapat mengembalikan industri nasional, memenuhi soal transparansi dan juga membangkitkan juga terkait dengan proses percepatan koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih sekali lagi Mas Wana Alamsyah, Kadif Hukum Investigasi ICW telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas. Usai jeda saudara, kapal induk terbesar di dunia USS Gerald